Silakan Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan ini. Sebelum saya mengobservasi, saya ingin diskusikan beberapa hal terlebih dahulu. Bagaimana biasanya proses pembelajaran matematika di kelas Anda? Selamat pagi Pak. Biasanya saya memulai pelajaran itu dengan menjelaskan materi baru kepada siswa. Nah, saya memang lebih banyak memberi penjelasan Pak, tapi saya merasa terkadang siswa kurang aktif berpartisipasi di kelas. Baik, saya mengerti berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Sepertinya ada beberapa saat di mana interaksi Anda dan siswa kurang terjalin dengan baik. Apakah Anda merasa ada tantangan atau hambatan tertentu dalam membangun interaksi selama pembelajaran? Iya Pak, saya merasa siswa-siswa ini cenderung pasif Pak, tidak aktif, terutama saat saya meminta mereka untuk menjelaskan jawaban mereka. Mereka lebih banyak diam atau hanya menanggapi dengan jawaban singkat saja. Terima kasih sudah berbagi. Dalam observasi nanti, saya akan fokus pada bagaimana interaksi Anda dan siswa berlangsung serta bagaimana siswa bisa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kami bisa mencoba beberapa strategi agar interaksi lebih terjalin. Apakah Anda sudah mencoba teknik tertentu untuk mendorong partisipasi mereka? Sepertinya saya belum mencoba apa-apa. Nah, tapi mungkin di kedepannya saya akan mencoba lebih banyak strategi. Baik, kita akan coba lihat lebih dalam pada sesi observasi nanti. Fokus saya akan pada dinamika kelas dan bagaimana cara-cara Anda dapat meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Setelah observasi, kita bisa berdiskusi lagi mengenai strategi apa yang lebih efektif. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam materi geometri ruang. Nah, ini yang pertama ada ciri-ciri bangunan ruang ya. Nah, yang pertama ini kita masuk ciri-ciri bangunan ruang, yaitu unsur-unsur bangunan ruang. Nah, yang pertama ada sisi. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi suatu bangunan ruang. Yang kedua ada rusuk. Nah, rusuk itu adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangunan ruang. Nah, yang ketiga ada titik sudut. Nah, titik sudut itu adalah titik pertemuan tiga atau lebih rusuk pada suatu bangunan ruang. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam bangunan ruang yang bernama kubus. Nah, ciri-ciri kubus itu yang pertama, kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi sama luas. Nah, sisi itu yang biru. Nah, terus yang kedua memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Nah, rusuk itu yang ini satu garis. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Titik sudut itu rusuk bertemu rusuk ini yang disebutkan dengan titik sudut. Nah, sisi pada kubus itu sisi-sisinya yang ini ya, yang biru, terus yang merah, lalu yang kuning. Ya, jumlah titik sisi pada kubus itu ada 6. Nah, rusuk-rusuk selanjutnya rusuk yang tadi ini rusuk, totalnya ada 12 rusuk pada satu kubus. Lalu ada titik sudut. Titik sudutnya itu ada 8 yang pertemuan rusuk dengan rusuk. Nah, yang kedua kita masuk ke balok. Nah, balok ini memiliki 6 sisi, di mana sisi yang berhadapan memiliki sama luas. Yang kedua memiliki 12 rusuk sama seperti kubus tadi, yang mana rusuk-rusuk yang sejajar memiliki panjang yang sama. Lalu memiliki 8 titik sudut. Nah, sisi pada balok itu yang ini ya sisinya. Rusuk-rusuk pada balok yang ini tadi. Lalu titik sudut pada balok ini. Oke. Yang ketiga ada prisma segitiga. Nah, ciri-ciri prisma segitiga ini memiliki 5 sisi, terdiri dari 3 sisi tegak berbentuk persegi panjang dan 2 sisi lainnya yaitu
sisi alas dan sisi tutup. Nah, prisma segitiga memiliki 9 rusuk dan memiliki 6 titik sudut. Nah, sisi pada prisma itu yang ini ya, segitiga. Lalu ada rusuk-rusuk pada prisma yang ini garis tadi, garis. Nah, ada titik sudut pada prismanya. Titik sudut ini. Nah, yang keempat selanjutnya ada limas. Ciri-ciri limas segi 4 memiliki 5 sisi terdiri dari atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Yang kedua ada memiliki 8 rusuk. Yang ketiga memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Nah, titik puncak itu maksudnya ini. Nah, sisi pada limas itu yang ini. Terus bawahnya, karena ini limas terus. Terus pada limas yang ini garisnya. Titik sudut pada limas ini. Oke, yang kelima ada tabung. Nah, ciri-ciri tabung ini memiliki 2 rusuk lengkung, memiliki sisi alas dan tutup yang berbentuk lingkaran yang sangat luas. Dan yang terakhir memiliki sebuah sisi lengkung yang disebut sisi selimut tabung. Nah, ini bentuk tabung. Lalu yang keenam ada kerucut. Nah, kerucut ini memiliki 1 lengkung, memiliki 1 titik sudut atau titik puncak. Nah, memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Nah, ini bentuk kerucut. Nah, yang terakhir ada bola yang dinamakan dengan bola. Nah, ciri-ciri bola ini, bola memiliki 1 sisi, tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut, karena dia berbentuknya lingkaran, makanya tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut. Nah, ini beberapa bangun ruang yang tadi sudah dijelaskan. Ada balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke volume bangun ruang. Nah, volume itu adalah seberapa banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Nah, yang pertama kita masuk ke volume kubus. Nah, di sini rumus volume kubus yaitu volume sama dengan sisi kubik sama dengan sisi kali sisi. Nah, volume balok itu panjang kali tinggi kali lebar. Nah, panjangnya itu yang ini ya, yang ini, lebarnya ini. Nah, oke, ada volume prisma segitiga ya ini. Luas alas kali tinggi. Nah, karena ini prisma segitiga, kita menghitung alasnya dulu. Nah, alasnya kan segitiga, makanya rumusnya ini alas kali tinggi per 2. Nah, itu kali tinggi prismanya. Nah, tinggi prismanya itu yang ini ya. Selanjutnya ada volume limas. Nah, cara menghitung volume limas ini itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tingginya itu yang 18 cm. Selanjutnya ada volume kerucut yang dengan cara menghitung yaitu 1/3 kali pi kali r kuadrat kali tinggi. Nah, kan kerucut apa lingkaran gini ya. Makanya di sini pi r kuadrat yaitu rumus luas lingkaran. Selanjutnya ada volume tabung. Rumus volume tabung yaitu pi r kuadrat kali tinggi. Nah, sama seperti kerucut tadi, karena ini lingkaran, makanya pi r kuadrat. Selanjutnya yang terakhir ada rumus untuk menghitung volume bola. Nah, volume bola ini rumusnya 4/3 kali T kali R
masuk ke luas permukaan bangun ruang. Nah, cara menghitung luas bangun ruang yang pertama yaitu luas kubus dengan rumusnya 6 kali sisi kuadrat. Yang selanjutnya ada rumus luas balok, yaitu luas sama dengan 2 kali PL tambah PT tambah LT. Dan selanjutnya ada rumus luas prisma, yaitu 2 kali alas tambah miring alas kali tinggi. Jadi yang dihitung yang tidak dulu baru nanti dijumlahkan dengan yang di bawah itu. Selanjutnya ada rumus luas limas, yaitu luas alas ditambah luas sisi tegak, itu sama dengan sisi kali sisi tambah 4 kali 1/2 alas kali tinggi. Nah, karena ini luas segi 4, makanya sisi dikali sisi, karena segi 4 memiliki rumus luas sisi kali sisi. Selanjutnya ada luas kerucut. Cara menghitungnya yaitu PR kali dalam kurung R tambah S. R itu jari-jari ya, setengah jari-jari. R. Selanjutnya ada luas tabung. Nah, luas tabung itu rumusnya 2 kali Pi kali R kali R kali tinggi. R tambah tinggi. Selanjutnya ada rumus luas permukaan bola yang terakhir, yaitu 4 dikali Pi kali R kali R. Selesai sudah penyampaian materi pada hari ini tentang geometri. Tadi bangun ruang ada 7 bangun ruang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati pembelajaran tadi, saya ingin memberikan beberapa umpan balik. Secara umum Anda sudah baik dalam menyampaikan materi dengan jelas. Tetapi untuk meningkatkan interaksi, cobalah memberi lebih banyak ruang bagi siswa untuk berkomunikasi satu sama lain. Misalnya Anda bisa memberikan mereka waktu untuk berdiskusi dalam kelompok kecil atau saling berbagi ide setelah menjelaskan materi. Iya, Pak, saya memang menyadari akan hal itu. Mungkin karena saya terlalu fokus pada materi yang harus saya ajarkan dan terkadang lupa memberi kesempatan murid-murid untuk berdiskusi juga. Nah, saya juga merasa tidak semua murid merasa nyaman untuk berbicara di depan kelas. Memahami situasi itu, saya rasa kita bisa mencoba beberapa pendekatan untuk menciptakan ruang lebih banyak bagi interaksi. Salah satunya adalah dengan mengubah metode pembelajaran yang lebih aktif. Bagaimana kalau kita mulai dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil atau tanya jawab yang lebih terbuka. Anda bisa mencoba memberi pertanyaan yang mengundang siswa untuk berpendapat atau menyelesaikan masalah bersama. Itu terdengar menarik, Pak. Tapi kadang-kadang saya merasa kelas terlalu ramai, Pak, dan sulit untuk mengelola diskusi kelompok kecil. Nah, saya khawatir siswa malah jadi ada yang tidak aktif gitu. Saya paham kekhawatiran Anda. Mungkin kita bisa mulai dengan teknik yang lebih terstruktur seperti think, file, share. Di sini siswa diberikan waktu untuk berpikir secara individu, lalu berdiskusi dengan pasangan mereka sebelum berbagi dengan seluruh kelas. Ini membantu mereka merasa lebih nyaman dan mengurangi rasa cemas. Anda bisa mengatur waktu dengan lebih jelas agar setiap kelompok atau pasangan bisa berbagi dengan efisien. Itu bisa jadi cara yang baik untuk membuat siswa lebih terlibat. Selain itu, bagaimana dengan siswa yang pendiam? Saya khawatir mereka akan kurang interaksi dengan siswa yang lain. Untuk siswa yang lebih pendiam, Anda bisa mencoba pendekatan lebih personal. Misalnya dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara dalam
diskusi yang lebih kecil, atau dengan memberi pertanyaan yang langsung melibatkan mereka di awal sesi. Ini membantu membangun rasa percaya diri mereka. Selain itu, coba sesekali menggunakan teknologi seperti aplikasi pembelajaran berbasis kuis atau forum diskusi daring. Dengan cara ini, siswa cenderung pendiam mungkin merasa lebih nyaman untuk berinteraksi lewat media yang tidak langsung. Wah, itu sepertinya ide yang bagus, Pak. Menggunakan teknologi juga bisa menarik perhatian mereka. Nah, saya juga bisa mulai menggunakan beberapa aplikasi kuis di akhir pelajaran untuk memastikan mereka terlibat seperti kuisis dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak. Saya merasa lebih siap untuk mencoba pendekatan itu. Saya senang Anda merasa terbantu. Kita juga bisa mengevaluasi hasilnya setelah beberapa waktu. Dan jika perlu, kita bisa melakukan pelatihan lebih lanjut tentang teknik interaksi di kelas. Kuncinya adalah memberikan variasi dan menciptakan suasana yang mendukung agar semua siswa merasa dihargai dan terdorong aktif untuk berinteraksi. Baik, terima kasih banyak, Pak, atas saran-saran. Iya, terima kasih. Iya.